Dampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur NTT menelan korban jiwa berjumlah 175 orang. Ratusan warga yang meninggal berasal dari Kabupaten Flores Timur, Lembata Alor Kabupaten Kupang, Malaka, Saburai Jua, Ende, dan Sika. Sebagai respon terhadap bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 12 April 2021, Menkominfo Juni G. Plate mengunjungi Kabupaten Flores Timur dan Lembata untuk memantau jaringan dan layanan jaringan telekomunikasi internet di daerah yang mengalami musibah bencana alam dan tanah longsor. Kedatangan Menteri Joni ke NTT untuk memastikan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi akan tetap berlanjut dan lebih fokus membangun kembali infrastruktur TIK untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pada tahun ini, Kementerian Kominfo akan membangun 421 BTS 4G dan menyediakan 1.333 akses internet di NTT. 130 diantaranya masih down karena masalah catu daya. Dalam situasi ini, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti merelokasi beberapa akses internet ke daerah-daerah terdampak untuk memprioritaskan koordinasi tanggap bencana. Dengan mengirimkan tim untuk merelokasi akses internet perangkat satelit di lokasi pengungsian di Lembata dan Flores Timur. Posko bencana provinsi di Kupang yang nanti akan disalurkan ke beberapa kabupaten yang lain. Secara simbolik ini telepon satelitnya saya serahkan Pak Bupati. Selain infrastruktur tersebut, Bakti Kominfo menyediakan 40 unit ponsel satelit. Provinsi Flores Timur ada bantuan dari keluarga pribadi di Kabupaten Flores Timur ya sebanyak 200 juta yang disalurkan melalui Pak Bupati yang tentu akan dikoordinasikan dengan BPBD Nusa Tenggara Timur. Ini dari pribadi. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat dalam rangka tanggap darurat. Pak Bupati yang tentu akan dikoordinasikan dengan BPBD. Yang pertama tentunya saya sebagai putra dari NTT dari daerah sini ya. Sangat berduka atas bencana yang terjadi pada malam pasca yang lalu. Terus ya, untuk tidak saja tanggap darurat, tapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur TIK secara nasional ya akan tetap kita lakukan, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Ya, bencana tidak menghambat kita untuk melanjutkan pembangunannya. Di tahun 2021 akan kami bangun 421 BTS di Nusa Tenggara Timur ya, dalam rangka untuk mendorong transformasi digital. Jadi kejadian ini tidak menghambat kita sekalian, bahkan mendorong kita untuk lebih fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital secara nasional. Kominfo sendiri menyediakan 1.333 unit akses internet di Nusa Tenggara Timur ya. 170 diantaranya masih down. Ini murni akibat dari memang power supply atau listrik yang mati. Kita harapkan juga secara bertahap itu bisa tersedia. Dalam keadaan darurat ini untuk membantu komunikasi yang baik ya, Bakti Kominfo menyediakan 40 telepon satelit. 40 telepon satelit yang dipakai untuk tanggap darurat saat ini. Ada 11 akses internet darurat yang langsung dihubungkan dengan satelit agar bisa segera berfungsi kembali. Saya sampaikan sekali lagi, bencana ini tidak menghambat kita, bahkan mendorong kita untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur fisik, teknologi komunikasi dan informatika dalam rangka menghantar masyarakat ya masuk ke era transformasi digital. Demikian. Dampak bencana banjir bandang dan longsor menimpa wilayah Kabupaten Bima pada hari Sabtu 3 April 2021, tepatnya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan esok harinya, bencana serupa juga menimpa wilayah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Ini mengakibatkan aliran listrik PLN terputus sehingga menyebabkan beberapa set BTS seluler mengalami down service dan tidak dapat berfungsi. Dan ada 170 akses internet ya VSAT yang langsung dihubungkan ke satelit yang juga down, yang tidak bisa berfungsi dari 1.333 akses internet yang dibangun oleh Bakti. Akses internet dari 421 BTS. Nah, karena kecelakaan ini atau musibah atau bencana ini tidak saja di 2 kabupaten, ya, pemukiman, perumahan masyarakat yang rusak juga sangat luas. Karena
Kalau tambah, maka ini yang ketiga. Ini khusus Kominfo untuk masyarakat, untuk anak-anak ke media. Yang saya serahkan ke Pak Bupati nanti diteruskan kepada tugas lapangan. Ada 200 juta, ini dari saya pribadi juga untuk Kabupaten. SMP dikelola. Ini bantuan pribadi. Terima kasih, meter tambah. Terima kasih, Bapak. Jadi apa? Posisi masih tidur tapi belum mengantuk. Belum lelap. Dinding bergetar kayak mau roboh. Jadi sempat angkat tangan, pegang kepala. Lalu tutup kepala begini, tiba-tiba langsung hanyut. Rumahnya hanyut. Saya juga hanyut, terbawa banjir, hanyut pas di bawah pokok jambu air. Jadi saya panjat ikut dinding rumah ke atas jambu air lagi untuk yang kedua kali. Teriak minta tolong di samping saya. Dan saya juga tidak bisa buat apa-apa, saya pasrah saja dengan di atas pohon. Mama juga 1,5 jam kakinya di dalam lumpur baru selamat akhirnya. Ya, untuk sementara memang fokus pencarian masih ditujukan kepada satu jenazah yang belum ditemukan, dan setelah itu mungkin fokus kita adalah kepada pemulihan warga yang terdampak dan mengirim bantuan. Salah satu yang bentuknya adalah telepon satelit. Jumlahnya untuk Adonara ini ada 7 buah yang kita serahkan untuk mengkoordinasikan bantuan dan segala macam yang berhubungan dengan tanggap bencana di wilayah ini, karena di sini memang sampai beberapa hari setelah musibah jatuh power listrik memang belum full ya.